Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Anggi Yuwanasari, ini 18188 dari kelas 18D. Nah, di sini saya dari kelompok 7 akan membahas tentang ICH atau intracerebral hematome. Diawali dari definisi dari ICH itu sendiri apa sih? Nah, definisi dari intracerebral hematome sendiri merupakan pendarahan yang ada pada substansi otak. Hemoragi tersebut biasanya akan terjadi bila mana tekanan mendesak kepala sampai daerah kecil dan dapat terjadi pada luka akibat tembakan dan juga dapat terjadi pada cedera benda tumpul. Nah, pendarahan yang terdapat dalam jaringan otak itu sendiri. Hal tersebut dapat timbul akibat cedera yang dialami oleh kepala atau cedera tertutup yang berat dan cedera kepala yang terbuka. Kemudian intracerebral hematome dapat terjadi pada penderita stroke hemoragik akibat terjadi pelebaran pembuluh nadi. Kemudian tanda secara klinis dari ICH sendiri dapat ditandai dengan penurunan kesadaran yang biasanya disertai dengan lateralisasi. Pada pemeriksaan CT scan juga dapat dihasilkan adanya daerah hyperdense yang indikasi dilakukan operasi apabila single lebih dari 3 cm, kemudian perifer, dan adanya pergeseran pada garis tengah. Secara klinis, hematom akan menyebabkan gangguan neurologis atau lateralisasi. Slide yang selanjutnya saya akan membahas tentang etiologi dari ICH sendiri. Nah, etiologi dari ICH menurut Suyono tahun 2019 ialah yang pertama, kecelakaan yang menyebabkan trauma pada kepala. Selanjutnya adalah faktor depresi pada tulang tengkorak. Yang ketiga adalah gerak akselerasi dan diselarisasi secara tiba-tiba. Kemudian cedera penetrasi peluru, jatuh, kecelakaan akibat kendaraan bermotor, hipertensi, malformasi arteri venosa, kemudian aneurisma, distrasi darah, obat, sampai merokok. Selanjutnya saya akan membahas tentang patofisiologi dari ICH sendiri. Nah, patofisiologi dari ICH sendiri diakibatkan atau disebabkan oleh ruptur arteria cerebri yang dapat dipermudah terjadinya dengan adanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, keluarnya darah dari pembuluh darah dalam otak tersebut yang nantinya dapat berakibat pada jaringan di sekitarnya maupun jaringan di dekatnya. Sehingga nantinya jaringan tersebut akan bergeser dan juga dapat tertekan. Selanjutnya, darah yang keluar dari pembuluh darah tersebut akan berakibat sangat mengiritasi otak. Kemudian akan terjadi vasospasme pada arteri di sekitar pendarahan. Spasme tersebut akan menyebar ke seluruh hemisfer otak dan lingkaran Willis. Pendarahan aneurisma tersebut merupakan lekukan-lekukan tipis yang menonjol pada arteri. Nah, semakin lama aneurisma tersebut semakin besar dan juga dapat pecah apabila kita melakukan aktivitas. Patofisiologi lanjutannya ialah dalam keadaan fisiologis pada orang dewasa, jumlah darah yang mengalir ke otak itu 58 mili per menit. Apabila aliran darah turun menjadi 18 mili per menit, maka otak akan mengalami penghentian aktivitas listrik. Selanjutnya karena pemberhentian aktivitas listrik tersebut, struktur sel tetap baik sehingga gejala reversibel. Selanjutnya, oksigen sangat dibutuhkan oleh otak dan didapatkan melalui darah. Apabila suplai O2 dalam darah terputus sekitar 8 sampai 10 detik saja, maka akan terjadi gangguan pada fungsi otak. Kemudian apabila asupan O2 terputus selama 6-8 menit akan menyebabkan lesi hingga kematian. Selanjutnya, pendarahan dapat meninggikan tekanan intrakarnial dan terjadinya iskemi. Timbulnya penyakit tersebut dapat terjadi secara cepat, konstan, bahkan
sampai beberapa jam atau bahkan sampai beberapa menit saja seperti itu.